Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatin Aini dari program studi S1 Akuntansi Universitas Musikwana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana cara uji data asumsi klasik pada SPSS. Presentasi kali ini ditujukan untuk memenuhi kuis pertemuan 7 mata kuliah Statistik Bisnis. Tidak perlu berlama-lama, mari kita next videonya. Baik teman-teman, kita langsung saja share screen. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi SPSS. Kemudian teman-teman klik bagian variable view. Untuk keterangan name, itu kita isikan dengan keterangan X1, X2, X3, dan Y. Keterangan X1, X2, X3, dan Y ini merupakan variabel-variabel yang terdapat dalam data primer yang saya miliki. Di mana data primer ini merupakan hasil kuesioner yang telah saya buat beberapa minggu yang lalu. Setelah itu, teman-teman untuk keterangan kolom desimal, itu kita ubah menjadi angka 0. Setelah diubah, lalu teman-teman bisa klik data view. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada kolom X1, X2, X3, dan Y. Di mana masing-masing kolom ini diisikan dengan jumlah atau total masing-masing setiap variabel yang terdapat dalam dokumen Microsoft Excel. Baik, kita langsung aja ke Microsoft Excel. Untuk total X1, total X2, total X3, dan total Y, itu kita tinggal copy paste dan masukkan ke dalam SPSS. Yang pertama untuk total X1 terlebih dahulu, kita copy. Lalu masukkan ke dalam kolom X1 di SPSS. Begitupun dengan total X2. Kita copy. Lalu kita masukkan. Begitupun dengan total X3 dan total Y.
Jika sudah seperti ini, kita akan mulai uji asumsi klasiknya. Yang pertama-tama, kita klik bagian Analyze, lalu pilih Regression, lalu klik Linear. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk keterangan dependen, kita isikan kolomnya dengan data variabel Y. Kita masukkan. Dan untuk keterangan independen, kita isikan dengan data variabel X1. Kita masukkan. X2. Kita masukkan. Dan X3. Kita masukkan. Jangan sampai kebalik ya teman-teman. Saya ulangi lagi, untuk keterangan dependen itu kita isikan dengan data variabel Y, dan untuk keterangan independen itu kita isikan dengan X1, X2, dan X3. Setelah itu kita klik kolom statistik. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, lalu teman-teman centang bagian estimate, model fit, deskriptif, collinearity diagnostik, dan Darwin-Watson. Lalu klik continue. Selanjutnya kita beralih ke kolom plots. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk kolom Y, kita masukkan keterangan /ID. Sedangkan untuk keterangan X, kita masukkan keterangan JPRED. Setelah itu, teman-teman centang kolom normal probability plot. Setelah itu, klik continue. Selanjutnya, kita ke kolom save. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman hanya perlu mencentang untuk keterangan residual pada kolom unstandardized. Setelah itu kita klik continue. Setelah selesai semuanya, lalu kita klik OK. Tunggu beberapa menit. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana tampilan ini merupakan output dari hasil uji asumsi kita tadi. Di mana terdiri dari deskriptif statistik, correlation, variable enter, model summary, dan di bagian bawahnya ada juga charts. Tapi ini masih processing ya. Nah, ini dia. Lalu kita cek kembali ke SPSS. Nah, di sini ada tambahan kolom yaitu residual 1, di mana residual 1 ini digunakan untuk uji normalitas. Kemudian kita akan membuat juga residual 2. Dengan cara, pertama-tama, teman-teman klik bagian transform, lalu klik compute variable. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk keterangan kolom target variable, teman-teman bisa isikan dengan keterangan res_2. Sedangkan untuk kolom numeric expression, teman-teman bisa isikan dengan keterangan abs_,
residual, buka kurung, lalu masukkan data unstandardized residual atau residual 1, kita klik, lalu masukkan, kemudian tutup kurung. Setelah itu teman-teman klik OK. Nanti akan muncul output seperti ini. Lalu kita cek kembali ke SPSS, di mana sudah terdapat kolom tambahan yaitu residual 2. Residual 2 ini digunakan untuk uji heteroskedastisitas. Setelah seperti ini, kita kembali lagi ke output SPSS. Kita klik bagian Analyze. Lalu kita klik bagian Non-Parametric Test. Ini digunakan untuk uji normalitas. Lalu kita klik Legalisi Dialogs. Lalu kita pilih yang bagian One Sample QS. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada kolom tes variabel list, itu kita isikan atau kita masukkan atau kita pilih bagian unstandardized residual. Atau residual. Lalu kita masukkan. Setelah itu nanti akan otomatis muncul centang normal. Setelah itu kita klik OK. Tunggu beberapa menit. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana ini merupakan output dari parametric test, yaitu one sample kolomograf Smirnov test yang digunakan untuk uji normalitas. Kemudian kita akan mendapat data kembali pada residual 2 sebagai tambahan uji Gletser untuk uji heteroskedastisitas. Caranya yaitu kita klik bagian Analyze, lalu teman-teman pilih bagian Regression, lalu klik Linear. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk keterangan dependen, yang awalnya Y, kita ganti menjadi residual 2. Lalu kita masukkan. Lalu selanjutnya kita klik kolom statistik. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman hanya perlu menghilangkan centang untuk keterangan deskriptif, collinearity diagnostik, dan Darwin-Watson. Lalu checklist hanya bagian estimate, model fit, dan covariance matrix. Setelah itu, teman-teman bisa klik continue. Lalu kita beralih ke kolom plots. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman hanya perlu mengubah
satu kolom saja, yaitu menghilangkan centang normal probability plot. Lalu klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana tadi yang para tematik test, one sample cosmograph Smirnov test itu digunakan untuk uji normalitas. Kemudian ada variable entry, model summary. Nanti koefisien ini digunakan untuk uji heteroskedastisitas. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan interpretasi dari hasil uji asumsi klasik yang telah kita buat di SPSS. Sebelumnya, hasil output ada beberapa tabel dan diagram yang saya copy paste ke dalam Word untuk memudahkan interpretasi yang akan saya jelaskan. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, interpretasi untuk uji normalitas, di mana di sini saya menggunakan diagram plot dan tabel Kolmogorov Smirnov test. Adapun syarat untuk uji normalitas yang pertama, pola titik pada diagram plot mengikuti garis yang melintang dari kiri bawah ke kanan atas. Maka data tersebut termasuk normal. Yang kedua, pada metode Kolmogorov Smirnov test, data dapat dikatakan normal dengan syarat di bagian signifikan menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,05. Baik, kita langsung saja ke hasil interpretasinya. Di sini dapat terlihat bahwa yang pertama, pada data yang saya miliki terlihat bahwa pola titik pada diagram plot mengikuti garis yang melintang dari kiri bawah ke kanan atas. Maka dapat dikatakan data saya adalah normal. Yang kedua, pada tabel Kolmogorov Smirnov test dapat disimpulkan bahwa data yang saya miliki adalah normal. Karena di bagian asymptom signifikan tertulis angka 0,200 yang dimana angka tersebut lebih besar dari taraf signifikasi yaitu 0,05. Selain itu disebutkan juga pada poin A di tabel Kolmogorov Smirnov test yaitu menjelaskan tentang test distribution is normal yang artinya bahwa data tersebut normal. Selanjutnya kita beralih ke uji multikolinearitas. Di mana uji multikolinearitas ini saya menggunakan tabel koefisien. Tabel ini saya dapatkan dari SPSS ya teman-teman, hasil output. Adapun syarat untuk uji multikolinearitas yang pertama, jika angka pada kolom tolerance lebih besar dari 0,10, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Yang kedua, jika angka pada kolom FIB lebih kecil dari 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Adapun hasil interpretasinya dapat dilihat. Yang pertama, pada data yang saya miliki terlihat bahwa di setiap variabel pada kolom tolerance, yang ini ya teman-teman, menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,05. Artinya data yang saya miliki tidak terjadi multikolinearitas. Yang kedua, pada data yang saya miliki terlihat bahwa di setiap variabel di kolom FIB menunjukkan angka yang lebih kecil dari 10. Artinya,
Data yang saya miliki tidak terjadi multikolinialitas. Selanjutnya kita beralih ke uji heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas, saya menggunakan diagram scatter plot yang saya ambil dari output SPSS, kemudian menggunakan tabel koefisien. Adapun syarat untuk uji heteroskedastisitas, yang pertama, uji heteroskedastisitas memenuhi syarat jika titik pada diagram scatter plot menyebar secara merata atau tidak menyempit, melebar, maupun bergelombang. Yang kedua, pada uji Gleason, heteroskedastisitas syaratnya adalah data pada setiap variabel X pada kolom signifikan lebih besar dari 0,05. Artinya, data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Baik, kita langsung saja kita tunjukkan hasil interpretasinya. Dapat kita lihat pada diagram scatter plot. Pada data yang saya miliki terlihat pola titik dalam diagram scatter plot menyebar secara merata. Artinya data yang saya miliki tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, pada uji Gleason, sebelumnya tabel koefisien ini disebut dengan uji Gleason ya teman-teman. Terlihat bahwa setiap variabel pada data saya memiliki angka yang lebih besar dari 0,05. Yang ini ya teman-teman. Yang ini. Artinya data saya tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita beralih ke uji autokorelasi. Di mana di sini saya menggunakan model summary dan data tambahan yaitu lampiran Darwin-Watson. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tabel lampiran Darwin-Watson. Untuk keterangan K3 itu dapat diartikan jumlah variabel independen, di mana variabel independen saya terdiri dari X1, X2, dan X3. Untuk N sama dengan 17, itu artinya jumlah sampel atau jumlah responden yang telah menjawab kuesioner yang telah saya buat beberapa minggu yang lalu. Untuk DU dan DL, kita bisa lihat total nilai K3, tabel yang ini, dengan melihat angka urutan 17, karena respon yang kita dapatkan adalah 17 orang. Untuk DU itu sendiri berjumlah 1,7101. Untuk 4 dikurang DU, hasilnya 2,2899. Untuk DL, hasilnya itu 0,8968. Untuk 4 kurang DL, hasilnya 3,1032. Dan untuk D, itu hasilnya 2323. D itu kita dapatkan dari tabel model summary. D ini adalah Darwin-Watson. Yang ini ya teman-teman. Tabel model summary ini kita dapatkan dari data SPSS output-nya. Adapun untuk syarat uji autokorelasi, yang pertama, jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 kurang DU, berarti terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika D terletak di antara DL dan 4 min DU, tidak autokorelasi. Dan yang ketiga, jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Adapun hasil interpretasi pada data saya berdasarkan tabel, total DL sama dengan 0,8968 dan DU 1,7101. Maka berdasarkan tabel pembanding, nilai DU 1,7101 dan 4 min DU 2,2899
dapat disimpulkan bahwa nilai D pada data saya sebesar 2,323 lebih besar dari 4 MDU, yang berarti terdapat autokorelasi. Adapun keterangan pembandingnya seperti ini, teman-teman. D lebih besar dari 4 MDU. 2,323 lebih besar dari 2,2899. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang hasil interpretasi yang saya peroleh dari output SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.